Beberapa waktu kemudian, di rumah kediaman Nesua, para elder terlihat sibuk mencari sesuatu yang sangat penting. Mereka bahkan membongkar tumpukan kotoran Ishak demi menemukan bagian tubuh demon Skeleton King, tetapi semua usaha itu berakhir sia-sia. Melihat para elder terus dibuat frustrasi, Ishak hanya merasa puas karena tidak seorang pun berhasil menemukan bagian tubuhnya. Pemandangan itu kemudian mengingatkannya pada kejadian di ruangan harta sebelumnya. Setelah menghajar demon elit yang ternyata merupakan salah satu bawahannya sendiri, demon elit itu akhirnya menyadari bahwa sang master telah hidup kembali sebagai seorang bayi manusia. Sebelum menghilang, demon elit itu berjanji akan tetap melayani masternya sampai kapanpun. Namun, Ishak justru merasa kesal bahwa hanya menghilang terlalu cepat, padahal masih banyak hal yang ingin ia tanyakan. Karena itulah, Ishak bertekad mencari tahu lebih dalam mengenai keberadaan para bawahannya yang telah ditangkap. Berdasarkan rumor yang pernah didengarnya, orang-orang dari Papal House adalah pihak yang bertanggung jawab atas penangkapan mereka. Tak lama kemudian, Riley kembali memaksa Ishak meminum susu dalam jumlah yang sangat banyak agar ia bisa buang air besar lagi. Melihat tingkah mereka, Whisper langsung tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, Ishak hanya bisa menahan rasa malunya. Di sisi lain, salah seorang elder masih belum bisa merasa tenang. Jika sampai Melissa mengetahui bahwa Ishak telah menelan jari demon Skeleton King, bukan hanya mereka yang akan dieksekusi, tetapi perut Ishak juga kemungkinan akan dibelah untuk mengeluarkan jari tersebut. Riley berusaha menenangkan sang elder. Meskipun begitu, di dalam hatinya ia juga memikirkan kemungkinan yang sama. Whisper kemudian mengingatkan Ishak bahwa Melissa sedang berziarah bersama Patriark. Ishak membenarkannya. Menurut perhitungannya, Melissa kemungkinan baru akan kembali beberapa waktu lagi. Ia hanya berharap seluruh mana yang ada pada bagian tubuh demon Skeleton King sudah berhasil diserap sebelum Melissa pulang. Namun, harapan itu tidak bertahan lama. Goel tiba-tiba memasuki ruangan tempat mereka berada dan meminta Riley ikut bersamanya. Ternyata, Matriark Melissa memanggil Riley. Mendengar kabar tersebut, Ishak langsung panik. Riley pun sama terkejutnya dan tidak mengerti mengapa ibunya pulang secepat itu. Bukan hanya Riley, Ishak juga mulai gelisah. Hingga saat itu, ia masih belum menyerap seluruh mana yang ada pada bagian tubuh demon Skeleton King. Yang paling ditakutinya adalah Melissa benar-benar akan membelah tubuhnya demi mengeluarkan jari demon Skeleton King. Namun, kenyataannya jauh berbeda dari yang dibayangkannya. Melissa ternyata tidak benar-benar pulang ke rumah. Ia hanya mengirimkan tumpukan emas dan berbagai perhiasan sebagai hadiah untuk Ishak. Menyadari dirinya panik tanpa alasan, Ishak hanya bisa merasa sangat kesal karena secara tidak langsung telah tertipu. Tak lama kemudian, Komandan Blue Fade datang membawa kabar bahwa Papal House juga mengirimkan hadiah untuk Ishak. Mendengar nama Papal House, para elder langsung menunjukkan raut wajah tidak senang. Mereka bahkan berniat menjual seluruh hadiah tersebut dengan alasan bahwa semua barang itu merupakan hasil curian. Beberapa saat kemudian, utusan dari Papal House menjelaskan bahwa hadiah tersebut dikirim sebagai bentuk permintaan maaf sekaligus ucapan terima kasih kepada keluarga Asua. Saat kotak hadiah dibuka, semua orang langsung dibuat terkejut. Di dalamnya terdapat sebuah medali bernama Triple Crown. Ishak sendiri sama sekali tidak mengetahui benda tersebut. Whisper kemudian menjelaskan bahwa Triple Crown merupakan sebuah medali yang telah diukir dengan lambang Pope. Mendengar penjelasan itu, sang elder mulai bertanya-tanya mengapa Kardinal Harai dari Papal House memberikan medali tersebut kepada Ishak. Tak lama kemudian, sang utusan menyerahkan medali itu kepada Riley sebagai perwakilan. Pemandangan tersebut justru membuat Ishak merasa heran. Kalau medali itu memang hadiah untuknya, mengapa tidak diberikan langsung kepadanya? Ternyata sang utusan hanya menjalankan perintah untuk menyerahkan medali itu kepada Riley sebagai perwakilan karena Ishak masih terlalu muda untuk menerimanya secara langsung. Penjelasan itu sama sekali tidak membuat Riley maupun sang elder merasa puas. Sang elder langsung meluapkan kemarahannya. Baginya, menyerahkan medali milik Ishak kepada orang lain merupakan sebuah penghinaan besar. Dalam tradisi mereka, tindakan seperti itu sama saja dengan menganggap pemilik medali telah meninggal dunia. Mendengar penjelasan tersebut, Ishak dan Whisper ikut dibuat terkejut. Sang utusan kembali berusaha memberikan penjelasan. Menurutnya, keputusan itu murni diambil karena Ishak masih terlalu muda untuk menerima medali tersebut. Namun, sang elder sudah telanjur marah dan tidak mau menerima alasan apapun. Terlebih lagi, pada medali itu terdapat ukiran bunga matahari, simbol yang hanya diberikan kepada pejuang yang gugur karena tindakan heroiknya. Goel kemudian berusaha menenangkan sang elder. Walaupun dirinya juga merasa terhina sebagai bagian dari keluarga Asua, pada akhirnya ia tetap meminta Riley menerima pemberian dari Papal House tersebut. Tepat ketika suasana mulai sedikit mereda, medal yang berada di tangan sang utusan tiba-tiba diselimuti api berwarna biru, lalu perlahan melayang ke udara. Seluruh orang yang berada di ruangan itu langsung dibuat terkejut. Ternyata,
Semua itu adalah ulah Ishak yang diam-diam merapalkan Holy Flame pada medal tersebut. Melihat apa yang terjadi pada medal pemberian Pope, sang utusan langsung murka. Baginya, membakar medal itu sama saja dengan melakukan pemberontakan terhadap Pope. Namun, para elder justru balik memojokkannya. Mereka mempertanyakan apakah sang utusan benar-benar mengira merekalah yang sengaja membakar medal tersebut. Faktanya, semua itu dilakukan oleh Ishak yang masih seorang bayi. Bahkan para elder dengan santai mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum mereka menerima hadiah tersebut. Artinya, mereka bisa saja menganggap hadiah dari Papal House itu tidak pernah diterima sama sekali. Ucapan itu langsung membuat sang utusan terdiam dan sangat terkejut. Tak lama kemudian, Riley memperhatikan medal yang mulai meleleh. Dari kondisinya, Riley menduga bahwa medal pemberian Pope itu ternyata palsu. Mendengar dugaan tersebut, sang utusan buru-buru meminta medal itu dikembalikan. Menurutnya, pasti terjadi kesalahan dan ia tanpa sengaja membawa medal yang palsu. Ia berjanji akan menukarnya dengan medal yang asli. Namun, sebelum sempat mengambil kembali medal itu, Ishak kembali merapalkan Holy Flame. Api biru itu langsung membakar sang utusan hingga membuatnya lari terbirit-birit sambil terus mengutuk keluarga Aswa. Melihat keusilan Ishak, para elder tidak bisa menyembunyikan rasa puas mereka. Senyuman lebar pun terpancar dari wajah mereka. Rasa kesal yang telah mereka pendam selama 1 abad seolah menghilang begitu saja dalam sekejap. Setelah suasana mulai tenang, sang elder meminta Goel membuang medal yang sudah rusak tersebut. Sebenarnya, sejak awal para elder mengira Holy Flame itu berasal dari Riley. Di hadapan sang utusan, mereka hanya berpura-pura menganggap semua itu dilakukan oleh Ishak. Namun, dugaan itu langsung dibantah oleh Riley. Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak menggunakan Holy Flame. Sebaliknya, Riley justru mengira para elder lah yang melakukannya. Mendengar jawaban tersebut, para elder saling berpandangan dengan wajah terkejut. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa Holy Art tersebut benar-benar berasal dari bayi itu. Kemudian dijelaskan bahwa keluarga Aswa memiliki sebuah harta tingkat mitikal bernama Buku Teknik Rahasia. Buku itu memungkinkan siapapun yang memilikinya untuk langsung menguasai teknik rahasia. Sebelum upacara berlangsung, Ishak diam-diam mengambil buku tersebut dari ruangan harta keluarga Aswa dan berhasil mempelajarinya. Karena itulah, para elder semakin kebingungan. Bagaimana mungkin seorang bayi mampu menguasai begitu banyak Holy Art? Yang lebih aneh lagi, ibunya memiliki atribut air, bukan atribut api. Di mata para elder, bakat Ishak sudah berada di luar batas kewajaran. Bahkan saintis Melissa yang selama ini dikenal sebagai seorang jenius pun tidak pernah menunjukkan kemampuan seperti itu. Untuk mempelajari Holy Art, Melissa masih harus menguasai alfabet terlebih dahulu. Tiba-tiba, seorang perempuan mengemukakan pendapat yang mengejutkan. Menurutnya, Ishak bahkan mampu mematahkan blessing milik Pope. Perkataan itu langsung menarik perhatian para elder. Mereka segera meminta agar medal tadi dibawa kembali karena ingin memastikan sendiri kebenaran teori tersebut. Namun, keinginan itu tidak bisa terwujud. Medal tersebut ternyata sudah dibuang oleh Goel sesuai perintah yang sebelumnya diberikan para elder. Setelah mengetahui bahwa Ishak mampu melelehkan medal pemberian Pope, yang seharusnya mampu menahan api apapun, salah seorang elder langsung mengambil sebuah keputusan. Apapun yang terjadi, peristiwa itu tidak boleh sampai terdengar oleh Patriark. Ia memilih membiarkan kejadian tersebut tetap menjadi sebuah rumor tanpa bukti. Beberapa waktu kemudian, di bagian barat Kadipaten Aswa, Patriark akhirnya kembali dari perjalanannya bersama pasukan Blue Fate. Sementara itu, para elder kembali dibuat panik. Bagian tubuh demon Skeleton King yang tertelan oleh Ishak masih belum juga berhasil dikeluarkan. Padahal mereka sudah memberikan lebih dari 300 obat pencahar dan 500 buah sifan dari kerajaan Julius. Berbeda dengan para elder yang dipenuhi rasa stres, Ishak justru merasa sangat senang. Menurut rumor yang pernah didengarnya, buah sifan mampu meningkatkan affinity terhadap Divine Beast. Kemampuan itu akan sangat berguna pada masa depan, terutama saat menghadapi Pope dan para dewa. Tak lama kemudian, Ishak kembali dibuat terkejut. Di hadapannya muncul Divine Beast milik keluarga Aswa yang bernama Taran Bloom, seekor makhluk raksasa yang menyerupai ikan paus. Belum sempat mengagumi kemunculan Taran Bloom, perhatian Ishak kembali teralihkan. Patriark tiba-tiba muncul di hadapannya. Para elder dan seluruh anggota keluarga segera menyambut kepulangan sang Patriark. Di dalam benaknya, Ishak mulai menyadari bahwa pria itulah Patriark sekaligus kakeknya. Saat menggunakan Survival Origin, Ishak melihat cahaya terang memancar dari tubuh sang Patriark. Cahaya itu menandakan pertanda yang baik baginya. Riley kemudian segera memohon kepada ayahnya agar tidak membelah perut Ishak demi mengeluarkan jari demon Skeleton King. Sementara itu, Ishak justru merasa cukup percaya diri. Baginya, kakeknya tidak mungkin melakukan tindakan sekejam itu. Namun, kenyataan justru berkata sebaliknya. Patriark malah memerintahkan agar Ishak dibakar.
Perintah itu langsung membuat Ishak syok. Di dalam benaknya, ia bahkan mulai bertanya-tanya apakah survival origin miliknya telah rusak. Riley terus memohon agar Patriark membatalkan keputusan tersebut. Menurutnya, Ishak masih terlalu kecil untuk dibakar. Akan tetapi, Goel sama sekali tidak membela Ishak. Bukannya menolak usulan itu, ia justru meminta agar hadiah-hadiah yang begitu banyak jangan ikut dibakar. Riley kembali mencoba memberikan pendapat. Memang benar tubuh demon Skeleton King bisa saja dikeluarkan dengan cara membakar tubuh Ishak. Namun, Ishak juga berpeluang memperoleh Fire Blessing. Karena itu, Riley meminta agar Patriark memberikan sedikit waktu lagi. Kalaupun harus mencoba cara lain, menurutnya lebih baik Ishak ditenggelamkan ke dalam air daripada dibakar. Usulan tersebut justru membuat Ishak semakin syok. Di dalam benaknya, keluarga ini benar-benar keluarga yang aneh. Namun, semua kepanikan itu ternyata hanya berasal dari kesalahpahaman. Mereka sebenarnya sedang membicarakan Blessing, bukan benar-benar berniat membakar tubuh Ishak. Di saat itulah Goel kembali menyampaikan pendapatnya. Menurutnya, api dan air kuil tidak bisa digunakan kepada Ishak karena bayi itu sama sekali belum memiliki kemampuan apapun. Lagi pula, api dan air kuil merupakan dua teknik rahasia keluarga Asua yang selama ini digunakan untuk membesarkan para saintis. Dalam pandangannya, Shuri jauh lebih pantas menerima blessing tersebut. Bahkan di hadapan Patriark, Goel mengaku bahwa Shurilah yang telah mengalahkan demon di dalam ruang harta. Tentu saja, Riley langsung membantah pengakuan kakaknya itu. Ia bersikeras bahwa Ishaklah yang mengalahkan demon, sesuai dengan kesaksian Holy Dragon. Namun, Goel tetap menolak mempercayainya. Menurutnya, Holy Dragon pasti telah melakukan kesalahan. Bagaimana mungkin seorang bayi yang bahkan belum bisa berjalan mampu mengalahkan seekor demon? Riley kembali membela Ishak. Ia mengingatkan bahwa Ishak bahkan telah melelehkan medal milik Pope menggunakan Holy Flame. Namun, Goel kembali menuduh bahwa pelaku sebenarnya adalah Riley yang bersekongkol dengan para elder. Perdebatan mereka terus berlanjut hingga akhirnya Patriark mengangkat sebuah benda ke hadapan semua orang. Benda itu adalah medal yang sebelumnya telah dibakar oleh Ishak. Dengan tenang, Patriark memperlihatkan medal tersebut sambil bertanya, apakah medal yang kalian maksud adalah medal ini? Diceritakan bahwa satu-satunya manusia yang dapat terhubung langsung dengan para dewa adalah Sang Paus. Emas yang telah diberkati oleh Sang Paus dikenal dengan sebutan Blast Gold. Saat masih menjadi demon Skeleton King, bahkan Ishak membutuhkan usaha yang sangat besar untuk melelehkan emas tersebut. Namun setelah bereinkarnasi menjadi manusia, ia justru mampu melelehkannya bahkan ketika masih berusia bayi. Melihat kenyataan itu, Riley segera bertanya kepada ayahnya bagaimana cara menemukan medal yang sebelumnya telah dibuang. Sang Patriark menjelaskan bahwa medal tersebut ditemukan secara tidak sengaja di dasar Danau Ilaiseva saat perjalanan pulang. Mendengar penjelasan itu, Riley kembali menegaskan bahwa Ishak memiliki kemampuan api yang luar biasa. Menurutnya, kemampuan Ishak melelehkan simbol suci milik Sang Paus sudah menjadi bukti bahwa keluarga Asua mampu mengungguli keluarga Paus. Karena itulah, Riley yakin Ishak juga mampu menahan kobaran api milik demon Skeleton King. Pendapat tersebut langsung mendapat persetujuan dari para elder. Riley kemudian mengingatkan semua orang mengenai ancaman yang pernah dilakukan demon Skeleton King. Menurutnya, demon Skeleton King telah membawa begitu banyak penderitaan bagi umat manusia. Bahkan sosok itu pernah muncul di kediaman Asua, merapalkan mantra kutukan kepada keluarga Asua, menyerang mereka, dan bersumpah akan memusnahkan seluruh keturunan saintis. Mendengar penjelasan itu, Ishak langsung terkejut. Di sisi lain, Whisper segera menyadari sesuatu. Jika semua kejadian itu benar-benar terjadi 70 tahun yang lalu, berarti memang ada seseorang yang menggunakan identitas Ishak sebagai demon Skeleton King. Bagaimanapun juga, Ishak yang asli telah mati 150 tahun yang lalu. Meski demikian, Ishak sendiri tidak terlalu memedulikan kutukan tersebut. Ia yakin kutukan itu tidak akan berpengaruh kepadanya. Walaupun dirinya juga merupakan bagian dari keluarga Asua yang menerima kutukan itu. Namun para elder segera menjelaskan bahwa kutukan tersebut memang tidak membunuh korbannya secara langsung. Sebaliknya, kutukan itu membawa berbagai masalah yang cukup memalukan. Beberapa korban mengalami penurunan kemampuan seksual hingga menjadi impoten. Sebagian lainnya tidak dapat tumbuh tinggi, bahkan banyak yang mengalami kebotakan seumur hidup. Mendengar penjelasan itu, Ishak langsung kesal kepada demon Skeleton King palsu yang telah mencemarkan namanya. Sebaliknya, Whisper justru tertawa terbahak-bahak. Menurutnya, kebotakan lebih mungkin disebabkan oleh faktor genetik. Lagi pula, rambut Riley dan Patriark sendiri terlihat sangat lebat. Tak lama kemudian, sang Patriark kembali memperhatikan Ishak. Menurutnya, mata merah yang dimiliki Ishak merupakan tanda bahwa bayi itu telah menerima kutukan. Karena itulah, blessing berupa api maupun air dianggap terlalu lemah untuk Ishak. Sebagai gantinya, sang Patriark memutuskan memberikan Holy Spirit sebagai blessing.
Keputusan itu langsung membuat Ishak terkejut. Holy Spirit merupakan bagian dari faksi Divine yang hanya dapat diberikan atas izin para dewa. Namun setelah keterkejutannya mereda, Ishak justru merasa sangat gembira. Baginya, kesempatan itu bagaikan memperoleh jackpot. Jika berhasil memperoleh Holy Spirit, peluangnya mencapai Transcendent Rank akan semakin besar. Bahkan tingkatan tersebut sangat sulit dicapai oleh para dewa sekalipun. Begitu mencapai Transcendent Rank, Ishak yakin dirinya dapat menghajar para dewa dengan mudah. Sayangnya, Goel langsung menyatakan keberatan. Menurutnya, blessing Holy Spirit terlalu berharga untuk diberikan kepada Ishak. Blessing semacam itu seharusnya hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar berjasa dan membawa kemenangan bagi keluarga. Sementara dalam pandangan Goel, Ishak sama sekali belum memiliki prestasi apapun. Satu-satunya hal yang dilakukan Ishak hanyalah membakar medali pemberian keluarga Paus. Perbuatan itu bahkan dianggap hanya akan membawa masalah baru karena Paus tentu tidak akan tinggal diam setelah menerima penghinaan tersebut. Mendengar protes itu, Ishak semakin muak terhadap Goel. Sang patria kemudian mengalihkan pandangannya kepada putranya. Ia mempertanyakan apa yang dilakukan Goel saat utusan Papal House sebelumnya datang membawa hadiah yang jelas-jelas menghina keluarga Asua. Bukannya membela kehormatan keluarganya sendiri, Goel justru membiarkan penghinaan itu terjadi. Bahkan sekarang, ia masih berusaha membela pihak yang telah merendahkan keluarga Asua. Ucapan tersebut membuat sang patriark semakin kecewa. Ia juga menegur Goel yang terus-menerus mengkritik keponakannya sendiri, bahkan berusaha merebut sumber kehidupan milik Ishak. Menurut sang patriark, seekor hewan saja akan mempertaruhkan nyawanya demi melindungi keluarganya. Apalagi keluarga Asua, yang seharusnya melindungi setiap anggota keluarganya tanpa terkecuali. Sebaliknya, sang patriark justru merasa bangga terhadap Ishak. Baginya, tindakan Ishak telah berhasil menjaga martabat keluarga Asua. Prestasi itu dinilai jauh lebih besar daripada yang dibayangkan siapapun. Mendengar penilaian tersebut, Goel langsung terdiam. Ia tidak lagi mampu membantah perkataan ayahnya. Tak lama kemudian, sang patriark memerintahkan seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah utama untuk melaksanakan blessing bagi Ishak. Beberapa hari kemudian, seluruh keluarga Asua telah berkumpul di rumah utama. Di tengah persiapan, Riley kembali bertanya kepada sang patriark mengenai alasan tidak memberikan blessing api atau air kepada Ishak. Sang patriark kemudian menjelaskan bahwa blessing api maupun air justru akan membuat Ishak menjadi seorang disabilitas. Api dan air suci memiliki sifat yang sangat menolak segala sesuatu yang berbau dimanek. Karena tubuh Ishak saat itu menelan bagian tubuh demon Skeleton King, kedua blessing tersebut justru akan menggerogoti tubuhnya. Akibatnya, Ishak tidak akan mampu mempelajari Holy Art of Exorcism dan akan terjebak di ruang keempat sepanjang hidupnya. Meski begitu, sang patriark tetap memberikan hak memilih kepada Ishak. Di hadapan bayi itu telah disiapkan 3 buah bola yang masing-masing mewakili blessing api, air, dan Holy Spirit. Ishak dipersilakan memilih salah satunya. Di dalam hati, Riley terus berharap Ishak memilih bola putih. Namun di luar dugaan, Ishak justru mengambil bola berwarna merah. Melihat pilihan tersebut, Goel langsung tersenyum puas. Ia terus menggoda Riley agar tidak terlalu kecewa. Menurutnya, berada di ruang keempat sudah lebih dari cukup bagi Ishak. Semua orang saat itu mengira bola merah merupakan blessing api. Namun beberapa saat kemudian, kobaran api raksasa tiba-tiba muncul di dekat Ishak. Api itu perlahan membentuk sosok spirit yang dikenal sebagai Holy Spirit. Para elder langsung dibuat kebingungan. Tidak seorang pun memahami bagaimana hal itu bisa terjadi. Ternyata sang patriark memang sengaja menjebak Ishak melalui ujian tersebut. Menurut penjelasannya, Holy Spirit tidak hanya berada pada satu bola saja. Ia juga menjelaskan bahwa air merupakan fondasi utama keluarga Asua. Sementara Ishak telah membuktikan kemampuannya mengendalikan api dengan melelehkan blast gold milik sang paus. Belum sempat semua orang mencerna penjelasan itu, Holy Spirit yang baru saja muncul tiba-tiba menunjukkan kemarahannya kepada Eli Asua, sang patriark. Menurut Holy Spirit, Eli sudah bertindak keterlaluan karena memanggil Holy Spirit ranking seperti dirinya ke dunia manusia. Goel pun ikut mempertanyakan hal yang sama kepada ayahnya. Namun sang patriark hanya memberikan jawaban singkat. Menurutnya, bukan dirinya yang memanggil Holy Spirit ranking tersebut, melainkan bayi yang sedang berada di hadapan mereka, yaitu Ishak. Kemarahan sang Holy Spirit terus memuncak hingga ia berniat membakar kediaman keluarga Asua saat itu juga. Melihat situasi tersebut, Ishak mulai berpikir keras. Menurut perhitungannya, ia memang telah menambahkan sedikit kekuatan ilahi ketika memanggil Holy Spirit, tetapi kekuatan itu seharusnya hanya cukup untuk memanggil Holy Spirit Middle Rank. Ia sama sekali tidak menyangka yang datang justru Holy Spirit King Rank. Hal itu membuat Ishak mulai bertanya-tanya. Jika sedikit kekuatan ilahi saja mampu memanggil King Rank, apa yang akan terjadi apabila seluruh kekuatan ilahinya digunakan? Di sisi lain, Whisper menjelaskan bahwa Holy Spirit mampu mengubah mana menjadi Holy Power.
Kemampuan tersebut akan menjadi bantuan yang sangat besar bagi kondisi Ishak saat ini. Ishak mengakui pendapat Whisper memang benar. Namun sebelum memanfaatkan kekuatan itu, ia harus lebih dulu menenangkan sang Holy Spirit yang sedang mengamuk. Masalah terbesarnya adalah Holy Spirit King Rank seharusnya masih terhubung dengan Divine Realm. Ishak sama sekali tidak ingin berurusan dengan para dewa secepat ini. Sayangnya, Holy Spirit yang berada di hadapan mereka sangat liar dan tampak mustahil untuk dijinakkan. Saat itulah salah seorang elder menyampaikan dugaannya. Menurutnya, Holy Spirit tersebut kemungkinan telah memutuskan hubungan dengan para dewa. Mendengar ucapan itu, sang Holy Spirit langsung meluapkan kemarahannya. Ia melepaskan kobaran api ke segala arah sambil memprotes Patriark yang dianggap telah memanggilnya ke dunia manusia. Namun Patriark tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa bukan dirinya yang melakukan pemanggilan, melainkan bayi yang sedang duduk di hadapan mereka. Sambil berkata demikian, ia menunjuk ke arah Ishak. Tentu saja sang Holy Spirit tidak mempercayainya. Baginya, mustahil seorang bayi mampu memanggil Holy Spirit King Rank. Ia bahkan menganggap keluarga Asua sengaja mengorbankan seorang bayi demi memanggil dirinya. Di sisi lain, Ishak justru terlihat semakin bersemangat. Ucapan elder sebelumnya membuatnya menyadari bahwa Holy Spirit tersebut ternyata membenci para dewa. Hal itu merupakan kesempatan yang sangat baik. Ishak mulai berencana menjadikan Holy Spirit sebagai pelayannya sekaligus mana filter miliknya. Tak lama kemudian, sang Holy Spirit mengumpulkan kekuatan apinya dan mengarahkan serangan kepada Ishak. Tujuannya sederhana, ia ingin memastikan apakah bayi itu benar-benar merupakan summoner dirinya. Menurut aturan Summoning Array of Submission, apabila Ishak benar-benar summoner, maka ia seharusnya mampu bertahan dari serangan tersebut. Sesaat kemudian, kobaran api raksasa langsung menyelimuti tubuh Ishak. Awalnya sang Holy Spirit mengira serangan itu telah menghabisi bayi tersebut. Namun beberapa saat kemudian, Ishak justru terlihat merangkak keluar dari dalam kobaran api sambil terus mengoceh menggunakan bahasa bayinya. Melihat pemandangan itu, Patriark kembali menegaskan bahwa semua bukti telah menunjukkan Ishak memang merupakan summoner Holy Spirit. Kini sang Holy Spirit hanya memiliki dua pilihan. Membuat kontrak dengan Ishak atau menolaknya dengan menerima konsekuensi sesuai aturan kontrak. Namun sang Holy Spirit tetap bersikeras. Sebagai Holy Spirit King Rank, ia mengaku tidak takut terhadap hukuman apapun di dunia manusia. Bahkan ia berniat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghancurkan negeri Asua dan menikmati kebebasannya. Saat masih terus mengomel panjang lebar, sesuatu yang sama sekali tidak diduganya tiba-tiba terjadi. Ishak langsung memasukkan tubuh kecil sang Holy Spirit ke dalam mulutnya. Sang Holy Spirit seketika panik dan berteriak meminta agar dirinya segera dikeluarkan. Melihat kejadian itu, para elder ikut dibuat panik. Sebagian mengingatkan bahwa Holy Spirit bukanlah mainan. Sementara elder lainnya buru-buru meminta agar Ishak jangan sampai menelannya lagi. Ucapan tersebut justru membuat sang Holy Spirit berkeringat dingin. Ia mulai curiga bahwa tindakan seperti ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh bayi tersebut. Bahkan ia sempat bertanya-tanya pelajaran seperti apa yang sebenarnya diajarkan keluarga Asua kepada Ishak. Beberapa saat kemudian, sang Holy Spirit mencoba melarikan diri dengan menggunakan teleportasi sambil terus mengancam akan kembali untuk membalas dendam. Namun semua itu sudah diperkirakan oleh Ishak. Teleportasi tersebut sama sekali tidak berhasil. Alih-alih melarikan diri, sang Holy Spirit justru merasakan energi demonic yang sangat kuat dari dalam tubuh Ishak. Melihat reaksinya, Patriark menjelaskan bahwa Ishak telah menelan ibu jari Skeleton King. Sebagai makhluk paling suci di faksi ilahi, Holy Spirit memiliki kelemahan terhadap mana. Karena itulah kekuatannya mulai terkuras sedikit demi sedikit saat bersentuhan dengan energi demonic milik Skeleton King. Keadaan itu membuat sang Holy Spirit akhirnya panik. Ia mulai meminta pertolongan kepada Patriark dan para elder agar menghentikan Ishak yang terus menyerap kekuatannya. Namun Patriark memberikan sebuah syarat. Ia baru akan membantu apabila sang Holy Spirit bersedia melakukan purification terhadap seluruh mana Skeleton King yang berada di dalam tubuh cucunya. Walaupun merasa sangat direndahkan dan sama sekali tidak ingin bekerja tanpa imbalan, sang Holy Spirit akhirnya terpaksa menyetujui permintaan tersebut. Sambil terus menggerutu, ia kembali mengungkapkan kebenciannya kepada keluarga Asua. Menurutnya, hubungan dengan keluarga itu sebenarnya sudah lama diputus, seandainya mereka bukan keturunan saintes. Setelah kesepakatan tercapai, Patriark segera mengambil keputusan. Sesuai permintaan sang Holy Spirit, Ishak dan Holy Spirit akan ditempatkan bersama selama 4 hari di Kastil Timur. Tidak seorang pun diizinkan memasuki kastil tersebut. Seluruh area juga akan dijaga dengan sangat ketat hingga proses purification selesai. Keputusan itu sempat ditentang oleh Riley maupun Guel. Namun keputusan Patriark bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Berbeda dengan mereka, Ishak justru merasa sangat senang. Baginya, Kastil Timur berada tepat di sebelah pavilion yang menyimpan begitu banyak mana core,
sehingga lokasi itu sangat menguntungkan. Beberapa waktu kemudian, sebuah ledakan besar tiba-tiba terdengar dari kastil timur. Anehnya, para pelayan sama sekali tidak panik. Mereka sudah terbiasa mendengar ledakan yang terus-menerus berasal dari tempat tersebut. Sebagian besar mengira ledakan itu merupakan bagian dari proses purification yang dilakukan Sang Holy Spirit terhadap Ishak. Para pelayan juga mulai membicarakan kutukan demon Skeleton King yang diakini telah diwarisi oleh Ishak. Bahkan mereka membayangkan setelah proses itu selesai, Ishak akan tumbuh menjadi pria tua berkepala botak akibat kutukan tersebut. Namun tanpa disadari siapapun, waktu ternyata telah berlalu begitu cepat. Sudah 10 tahun berlalu sejak Ishak dan Sang Holy Spirit ditempatkan bersama di Kastil Timur. Suatu hari, para pelayan masih merasa takut mendekati Ishak yang ditempatkan di Kastil Timur. Berbeda dengan yang lain, Ashley sebagai pelayan pribadi Ishak tetap rutin mengunjunginya untuk memastikan keadaannya. Setibanya di sana, Ashley langsung memeriksa kondisi Ishak. Yang mengejutkan, meskipun 10 tahun telah berlalu, wujud Ishak masih tetap seperti bayi. Ashley pun semakin heran. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya seberapa mengerikannya kutukan demon Skeleton King hingga membuat Ishak sama sekali tidak bertambah besar. Namun kenyataannya sama sekali berbeda. Tubuh bayi itu bukan disebabkan oleh kutukan. Ishak sengaja mempertahankan wujudnya karena bayi memiliki kemampuan menyerap kekuatan jauh lebih baik dibandingkan orang dewasa. Di sisi lain, Shalak, Sang Holy Spirit, ternyata masih berada di sisi Ishak selama 10 tahun terakhir. Padahal dahulu ia mengaku hanya membutuhkan 4 hari untuk memurnikan tubuh Ishak dari mana demon Skeleton King. Namun 10 tahun telah berlalu dan proses itu sama sekali belum selesai. Shalak bahkan mulai frustrasi. Setiap hari jumlah mana demon di dalam tubuh Ishak justru terus bertambah. Bahkan jumlahnya kini jauh lebih besar dibandingkan 10 tahun yang lalu. Yang lebih membuatnya bingung, setiap kali bangun dari tidur, mana demon Ishak selalu bertambah lagi. Tentu saja Shalak tidak mengetahui penyebab sebenarnya. Selama 10 tahun terakhir, Ishak diam-diam terus menyerap seluruh mana core yang tersimpan di Kastil Timur maupun Pavilion. Melihat hasil tersebut, Whisper memberikan pujian kepada Ishak. Awalnya ia memperkirakan proses penyerapan seluruh mana akan membutuhkan sedikitnya 40 tahun. Namun Ishak berhasil menyelesaikannya hanya dalam waktu 10 tahun. Berkat cadangan mana yang luar biasa besar itu, Ishak kini mampu menggunakan Holy Art Rank ke-6 secara mandiri meskipun tidak pernah memiliki seorang guru. Beberapa saat kemudian Ashley menggendong Ishak. Dalam perjalanan, ia menceritakan bahwa Pope sedang memburu dan memusnahkan seluruh bawahan demon Skeleton King, termasuk 14 elite demon yang selama ini dianggap mengancam kekaisaran. Ashley juga meyakinkan Ishak bahwa keluarga Aswa akan berusaha mengeluarkan seluruh mana demon dari tubuhnya. Mendengar hal itu, Ishak hanya tersenyum dalam hati. Baginya, mustahil ia rela melepaskan seluruh mana yang telah dikumpulkan dengan susah payah selama 10 tahun. Tak lama kemudian Ashley membaringkan kembali Ishak ke tempat tidurnya. Ia menyodorkan sebuah permen sebelum meninggalkan ruangan agar Ishak dapat beristirahat. Sesaat setelah Ashley pergi, Ishak mendengar percakapan dari luar kastil. Ternyata suara itu berasal dari Goel dan putranya, Shuri. Goel tampak sangat bangga. Shuri akan segera ditahbiskan menjadi puis termuda dalam sejarah keluarga Aswa. Bukan hanya itu, Sang Tuan Putri juga dijadwalkan hadir untuk menyaksikan upacara tersebut. Shuri bahkan telah ditunjuk sebagai pengawal Sang Tuan Putri sekaligus menjadi murid dengan peringkat tertinggi di akademinya. Mendengar pujian ayahnya, Shuri hanya menanggapinya dengan penuh percaya diri. Baginya, semua pencapaian itu merupakan sesuatu yang wajar. Ucapan tersebut membuat Goel semakin bangga kepada putranya. Namun tanpa disadari keduanya, Shuri tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Dalam sekejap tubuhnya berpindah dan jatuh tepat di hadapan Ishak. Semua itu merupakan ulah Whisper yang menjalankan perintah Ishak. Begitu bertemu, Ishak langsung menegur Shuri. Menurutnya, Shuri sudah melupakan orang yang selama ini mengajarinya. Kini Ishak bahkan sudah mampu berbicara dengan lancar meskipun tubuhnya masih tetap seperti bayi. Shuri mencoba membela diri. Ia merasa seluruh pencapaiannya diperoleh melalui usahanya sendiri. Namun Ishak segera mengingatkannya bahwa semua keberhasilan tersebut tidak mungkin tercapai tanpa bimbingannya. Shuri akhirnya tidak bisa membantah. Beberapa saat kemudian Ishak mulai mempertimbangkan sesuatu. Ia berpikir apakah sudah waktunya mengikuti penahbisan priest, atau sebaiknya menundanya hingga tahun berikutnya. Setelah mempertimbangkannya dengan matang, Ishak akhirnya memutuskan untuk mengikuti penahbisan tahun ini. Karena itu, ia meminta bantuan Shuri. Awalnya Shuri langsung menolak, namun setelah melihat tatapan mengancam dari Ishak, ia akhirnya menyerah dan bersedia membantu. Permintaan pertama Ishak justru membuat Shuri semakin putus asa. Ishak meminta seluruh harta milik Shuri diserahkan kepadanya, termasuk hadiah dari Goel maupun uang hasil berbagai kompetisi. Tidak memiliki pilihan lain, Shuri hanya bisa mengutuk Ishak di dalam hati.
Sambil menikmati pijatan dari Shuri, Ishak mulai menanyakan perkembangan mengenai para bawahan demon Skeleton King yang baru-baru ini dimusnahkan. Shuri kemudian menjelaskan bahwa sejak insiden di ruang harta Holy Artifact, seluruh bawahan demon Skeleton King yang dipenjara berubah drastis. Mereka tidak lagi melakukan perlawanan. Sebaliknya, mereka justru seperti menunggu untuk dimusnahkan. Penjelasan itu membuat Ishak segera mengambil keputusan. Ia semakin yakin harus mengikuti penahbisan Priest tahun ini. Mendengar keputusan tersebut, Shuri hampir tertawa. Menurutnya, Ishak masih berbentuk bayi dan bahkan belum pernah memasuki akademi. Mustahil seseorang seperti itu bisa mengikuti penahbisan Priest. Ucapan tersebut langsung dibalas Ishak dengan sebuah pukulan di kepala Shuri. Setelah sedikit mengeluh, Shuri akhirnya menjelaskan bahwa sebenarnya masih ada satu cara. Seseorang tetap bisa mengikuti penahbisan melalui sistem rekomendasi. Namun syaratnya sangat berat. Calon peserta harus memiliki pencapaian besar, seperti menyelamatkan nyawa seseorang yang memiliki kedudukan tinggi. Semakin tinggi status orang yang diselamatkan, semakin besar peluang rekomendasi diberikan. Masalahnya, kesempatan seperti itu sangat sulit ditemukan. Terlebih lagi waktu yang tersisa hanya sekitar 1 bulan. Mendengar penjelasan tersebut, Ishak langsung mengingat satu orang. Di dalam pikirannya muncul sosok sang tuan putri yang akan menghadiri upacara penahbisan. Tak lama kemudian, di kediaman utama keluarga Aswa, Patriark menerima kedatangan 2 orang instruktur akademi. Keduanya datang dengan tujuan mengajukan rekomendasi bagi Ishak. Pada awalnya Patriark langsung menolak. Menurutnya, Ishak tidak boleh meninggalkan Kastil Timur sebelum proses pemurnian benar-benar selesai. Namun kedua instruktur itu terus membujuknya. Mereka menjelaskan bahwa seluruh kandidat Saint akan mengikuti penahbisan tahun ini sehingga Ishak juga seharusnya ikut hadir. Selain itu, sejak keberhasilannya di ruang harta Holy Artifact 10 tahun yang lalu, Ishak sama sekali tidak pernah muncul lagi di hadapan publik. Mereka percaya Ishak memiliki potensi luar biasa dan berharap dapat menjadi instruktur bagi anak tersebut. Patriark pun mulai mempertimbangkan usulan itu. Kedua instruktur kemudian menambahkan satu informasi penting. Tahun ini Pope juga akan hadir secara langsung untuk memberikan titel hero kepada peserta yang terpilih. Titel tersebut mampu meningkatkan kekuatan pemiliknya secara signifikan. Mendengar penjelasan itu, Patriark akhirnya berubah pikiran. Ia mengizinkan Ishak mengikuti penahbisan. Namun seluruh tanggung jawab atas keselamatan Ishak selama upacara berlangsung sepenuhnya berada di tangan kedua instruktur tersebut. Beralih ke penjelasan mengenai spirit, diketahui bahwa memanggil spirit Royal Rank dan membuat kontrak dengannya merupakan sesuatu yang sangat sulit. Bahkan Pope hanya mampu mempertahankan kontrak seperti itu dalam waktu yang sangat singkat. Di antara berbagai jenis spirit, terdapat spirit Axusus, spirit yang mengelola penghalang surga dan dikenal sebagai spirit berambut hitam. Meskipun memiliki kemampuan luar biasa, spirit tersebut tidak pernah bisa mencapai tingkat Spirit King karena temperamennya yang sangat buruk. Sementara itu, di luar Kastil Timur, seorang pria paruh baya diam-diam memantau keberadaan Salak, Holy Spirit yang sedang bersama Ishak. Pria itu ternyata berniat menculik Salak untuk diserahkan kepada Pope dan keluarganya, yang dikenal sangat gemar mengoleksi spirit. Ia bahkan telah menyiapkan sebuah alat yang mampu menetralkan Divine Mana. Menurut perhitungannya, jika Divine Mana milik Ishak berhasil ditekan, maka Dark Mana milik Demon Skeleton King di dalam tubuh Ishak akan mengamuk. Di tengah kekacauan itulah ia berencana membawa kabur Salak. Tak lama kemudian, pria tersebut bersama 2 instruktur yang sebelumnya menemui Patriark akhirnya memasuki ruangan tempat Ishak berada. Ketiganya langsung dibuat terkejut. Rumor yang mengatakan bahwa Ishak masih berbentuk bayi setelah 10 tahun ternyata benar adanya. Bahkan tingkah laku Ishak yang sangat menggemaskan hampir membuat mereka tidak mampu menahan keinginan untuk memeluknya. Meski sempat teralihkan oleh tingkah Ishak, pria itu segera menyadari bahwa semua itu kemungkinan hanyalah penyamaran untuk mengecoh orang-orang di sekitarnya. Namun ia tetap melanjutkan rencananya. Sambil menggendong Ishak, pria itu diam-diam mengaktifkan sebuah kekuatan suci yang dirancang untuk memancing mana Demon Skeleton King mengamuk. Anehnya, tidak terjadi apapun. Ishak justru kembali menunjukkan tingkah lucunya seperti bayi pada umumnya. Hal itu membuat pria yang belakangan diketahui sebagai seorang pendeta mulai kebingungan. Padahal ia yakin kekuatan sucinya telah berhasil disalurkan ke dalam tubuh Ishak. Beberapa saat kemudian, Salak muncul di atas kepala Ishak. Dengan nada kesal, Holy Spirit itu bahkan menyarankan agar Ishak segera membunuh pendeta tersebut. Ia juga mempertanyakan alasan pendeta itu melepaskan Holy Power dalam jumlah sebesar itu. Saat melihat Salak muncul, pendeta tersebut segera menjalankan rencana berikutnya. Ia mengeluarkan selembar sapu tangan khusus lalu mengusap pipi Ishak. Aroma dari sapu tangan itu langsung dikenali oleh Ishak. Tak lama kemudian, Salak mulai bereaksi. Kedua instruktur yang mendampingi pendeta sama sekali tidak memahami apa yang sedang terjadi. Sementara itu,
reaksi Salak semakin hebat hingga akhirnya mengamuk. Melihat situasi mulai tidak terkendali, pendeta segera memecahkan sebuah bola khusus yang dibawanya. Benda tersebut mengaktifkan sihir Agonizing Cleaver yang langsung diarahkan kepada Salak. Namun hasilnya benar-benar di luar dugaan. Sihir itu justru berbalik arah dan menghantam tubuh pendeta sendiri. Melihat kejadian tersebut, Ishak hanya tersenyum puas seolah semua itu memang sudah berada dalam perhitungannya. Pada saat yang sama, Riley dan Ashley tiba di lokasi. Keduanya langsung mengkhawatirkan keadaan Ishak. Namun bagi Ishak, kedatangan mereka justru menjadi kesempatan yang sempurna. Mereka akan menjadi saksi atas pencapaian besar yang sebentar lagi akan ia tunjukkan. Di tengah kekacauan itu, Ishak mulai memusatkan konsentrasinya. Ia menyerap seluruh mana demon yang mengamuk sekaligus membuat semua orang mengira dirinya sedang menyelamatkan pendeta dari amukan Salak. Pemandangan tersebut membuat kedua instruktur benar-benar tercengang. Tak lama kemudian, Ishak berhasil menenangkan Salak hanya dalam sekejap. Bukan hanya itu, Ishak juga memperlihatkan penggunaan teknik Azure Divinity. Melihat teknik tersebut, Riley dan Ashley sama-sama tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Sementara kedua instruktur semakin yakin bahwa Ishak bukan anak biasa. Di hadapan mereka, Ishak berhasil mengendalikan mana demon Skeleton King, menenangkan Salak, sekaligus menggunakan Azure Divinity. Riley bahkan menyadari satu hal yang lebih mengejutkan. Untuk pertama kalinya, ia melihat Ishak berbicara dengan jelas. Hal itu membuatnya terkejut sekaligus sangat bahagia. Beberapa saat kemudian, pendeta mulai sadar dari pingsannya. Namun sebelum sempat memahami apa yang terjadi, Salak lebih dulu menghampirinya. Dengan amarah yang masih membara, Holy Spirit itu menuntut penjelasan mengenai dalang di balik seluruh kejadian tersebut. Pendeta berpura-pura tidak mengetahui apapun. Ia mengaku hanya datang untuk menemui Ishak. Tentu saja Salak tidak mempercayai alasan itu. Menurutnya, semua tindakan pendeta telah direncanakan sejak awal. Bahkan pakaian tahan api yang dikenakan pendeta menjadi salah satu bukti bahwa semuanya telah dipersiapkan dengan matang. Karena itulah Salak mengambil sebuah keputusan besar. Ia menyatakan bahwa mulai saat itu seluruh Holy Spirit akan memutus hubungan dengan setiap pendeta yang berafiliasi dengan Pope. Ucapan tersebut membuat pendeta langsung panik. Ia tidak mengerti bagaimana Holy Spirit dapat memutus hubungan dengan seseorang yang telah terikat kontrak langsung oleh para dewa. Namun Salak menjelaskan bahwa dirinya telah memutus kontrak dengan para dewa sejak lama. Karena itulah ia tidak lagi terikat oleh aturan mereka. Setelah memberikan peringatan terakhir, Salak mengusir pendeta itu sebelum benar-benar menghabisi nyawanya. Situasi akhirnya kembali tenang. Salak kemudian mengucapkan terima kasih kepada Ishak karena telah menyelamatkannya sekaligus dianggap berhasil menjinakkan mana demon Skeleton King. Akibat kesalahpahaman tersebut, Salak mengira seluruh mana demon dalam tubuh Ishak telah berhasil dimurnikan. Karena itu, ia menyatakan bahwa kontrak mereka sebenarnya telah selesai. Meski demikian, Salak tetap memutuskan untuk berada di sisi Ishak sebagai bentuk balas budi. Selain itu, menurutnya Ishak kini telah mampu mengubah mana demon menjadi holy power, sehingga keberadaan dirinya tidak lagi terlalu dibutuhkan. Mendengar semua itu, Ishak hanya tersenyum puas. Seluruh rencananya berjalan persis seperti yang diharapkan. Selain berhasil mempertahankan rahasianya, aksi heroik yang baru saja disaksikan kedua instruktur juga membuat peluang memperoleh surat rekomendasi untuk mengikuti pentasbihan priest semakin terbuka lebar. Beberapa waktu kemudian, Riley menemui sang patriark di ruang kerjanya. Sang patriark menjelaskan bahwa Holy See tampaknya telah menyetujui penahbisan Ishak sebagai priest. Bahkan mereka meminta keluarga Asua untuk turut berpartisipasi dalam upacara tersebut. Riley merasa heran keputusan itu bisa keluar secepat ini. Menurutnya, kemungkinan besar persetujuan tersebut diberikan karena Ishak telah menyelamatkan pendeta dan kedua instruktur sebelumnya. Namun sang patriark menjelaskan bahwa alasan utamanya jauh lebih sederhana. Keberadaan Holy Spirit ranking yang mendampingi Ishak sudah cukup menjadi bukti bahwa Ishak merupakan sosok yang luar biasa. Selain itu, setelah menyelesaikan upacara penahbisan nanti, Ishak juga akan langsung dinyatakan lulus dari akademi meskipun belum pernah menginjakkan kaki di sana. Yang lebih mengejutkan lagi, Ishak memperoleh nilai sempurna pada seluruh ujian yang diberikan. Mendengar hal itu, Riley merasa sangat bangga. Namun sang patriark mengingatkan bahwa masih ada satu hal yang cukup mengkhawatirkan, yaitu kepribadian Ishak. Karena itu, mereka mulai memeriksa hasil tes personality milik Ishak. Tes tersebut sebenarnya bukan bagian penting dari proses penahbisan. Biasanya tes itu hanya digunakan kepada para kriminal. Dengan bantuan Holy Art, seseorang dipaksa menuliskan isi pikirannya yang sebenarnya sehingga mustahil memberikan jawaban palsu. Pada pertanyaan pertama mengenai pendapatnya terhadap keluarga yang telah melahirkan dan membesarkannya, Ishak menuliskan jawaban bahwa suatu hari nanti keluarga itu akan dikuasainya karena semuanya adalah miliknya. Jawaban tersebut terdengar aneh.
Namun Riley dan sang patriark justru menganggapnya sebagai bentuk ambisi yang masih bisa dimaklumi. Masalah mulai muncul pada pertanyaan berikutnya. Ketika ditanya mengenai tujuan setelah menjadi priest, Ishak menuliskan bahwa ia ingin memenggal seluruh kepala para dewa. Jawaban itu membuat keduanya langsung terdiam. Situasi menjadi semakin buruk ketika pertanyaan terakhir meminta Ishak menjelaskan cita-citanya sebagai priest bagi kekaisaran suci. Tanpa ragu, Ishak hanya menuliskan satu jawaban, memusnahkannya. Riley benar-benar terkejut melihat isi jawaban tersebut. Ia pun mulai khawatir jika hasil tes itu sampai diketahui orang lain. Sang patriark kemudian menenangkan Riley. Menurutnya, hasil tes personality itu hanya diketahui oleh mereka berdua. Meski begitu, Riley tetap merasa cemas. Apabila suatu hari Ishak harus menjalani tes serupa ketika sudah menjadi priest, jawaban-jawaban tersebut dapat dianggap sebagai penistaan dan berujung pada penyelidikan bahkan hukuman mati. Karena alasan itulah sang patriark mengambil keputusan. Riley diminta menghadiri upacara penahbisan sebagai wakil keluarga Asua. Sementara itu, Ishak dilarang keluar rumah dan diwajibkan menjalani pendidikan lokal terlebih dahulu. Di sisi lain, Whisper menanyakan keputusan yang telah diambil Ishak. Tanpa ragu, Ishak sudah memiliki rencananya sendiri. Ia memutuskan untuk kabur dari rumah dan menghadiri upacara penahbisan secara diam-diam. Beberapa waktu kemudian, di ibu kota kekaisaran, Roman, tepatnya di Departemen Holy Art Academy, para murid sedang membicarakan Ishak. Mereka membahas seorang anak berusia 10 tahun yang akan diangkat menjadi priest, meskipun selama ini tidak pernah terlihat bersekolah di akademi. Salah satu murid yang paling lantang menghina Ishak adalah Nigel Shepherd. Menurutnya, Ishak hanyalah anak yang bahkan belum mampu berjalan dengan baik. Saat salah seorang temannya menanyakan alasan Ishak tidak bisa berjalan normal, Nigel menjelaskan sambil tertawa bahwa kutukan demon Skeleton King telah menghambat pertumbuhan Ishak selama 10 tahun. Tanpa mereka sadari, seluruh pembicaraan itu didengar oleh Shuri yang berada tidak jauh dari sana. Nigel terus melanjutkan ejekannya. Menurutnya, Ishak sama sekali tidak layak menjadi priest dan hanya dijadikan pelengkap untuk memeriahkan upacara. Bahkan Nigel secara terang-terangan menghina keluarga Asua. Ia menuduh keluarga tersebut memanfaatkan status sebagai keturunan saintes sehingga seorang bayi yang belum memenuhi syarat pun bisa diangkat menjadi priest. Mendengar semua itu, Shuri mulai merasa muak. Ia hampir saja menghampiri Nigel. Namun sebelum sempat melakukannya, seseorang lebih dahulu datang. Orang tersebut adalah Kinabrit. Kina justru menyindir Nigel. Menurutnya, dengan meremehkan Ishak, Nigel tanpa sadar juga sedang menghina ayahnya sendiri. Pasalnya, orang yang memberikan rekomendasi penahbisan kepada Ishak tidak lain adalah ayah Nigel. Ucapan tersebut langsung membuat Nigel terdiam. Dengan nada kesal, Nigel mempertanyakan alasan Kina berada di akademi meskipun bukan murid di sana. Kina kemudian menjelaskan bahwa dirinya datang sebagai tamu undangan sekaligus dipercaya menjadi mentor dan instruktur Holy Art. Setelah membuat Nigel tidak berkutik, perhatian Kina beralih kepada Shuri. Ia mengaku merasa prihatin terhadap keluarga Asua. Menurutnya, Ishak sudah terkena kutukan sehingga mustahil bisa menjadi priest. Kina bahkan menyindir bahwa apabila suatu hari Shuri menjadi patriark, keluarga Asua mungkin hanya tinggal menunggu kehancurannya. Ia juga mengatakan bahwa jika hari itu benar-benar tiba, Shuri dipersilakan datang kepada keluarga Pope, karena setidaknya masih bisa diterima sebagai pelayan. Sindiran itu membuat Shuri sangat marah. Namun ia tetap menahan emosinya. Dengan tenang, Shuri menolak belas kasihan tersebut sebelum meninggalkan mereka. Sesampainya di asrama, Shuri akhirnya melampiaskan seluruh kekesalannya. Ia merasa terus-menerus dihina oleh orang lain. Yang lebih membuatnya kesal, keluarga Asua justru terlihat tidak terlalu memedulikan penahbisan karena Ishak telah kabur dari rumah. Shuri juga mulai menggerutu mengenai Ishak yang selama ini selalu bertindak sesuka hati dan terus merepotkannya. Saat Shuri mengutuk Ishak agar mengalami kebotakan seperti demon Skeleton King, sebuah lubang teleportasi tiba-tiba terbuka tepat di hadapannya. Ishak langsung keluar dari dalamnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi kesal karena mendengar seluruh ocehan Shuri. Shuri pun langsung terkejut. Ia tidak mengerti bagaimana Ishak bisa muncul di tempat itu. Dengan santai, Ishak menjelaskan bahwa dirinya datang untuk mengikuti upacara penahbisan priest. Ia juga masih merasa kesal kepada pamannya dan kakeknya yang melarang dirinya keluar rumah. Belum sempat Shuri mengatakan apapun, Ishak langsung menyerangnya. Ia masih belum melupakan penghinaan Kina yang menganggap Shuri hanya pantas menjadi pelayan keluarga Pope. Sebuah mainan milik Ishak melayang dan menghantam perut Shuri hingga membuatnya tidak mampu berbicara. Ishak kemudian terus menghajar Shuri, bukan karena membenci Shuri, melainkan karena marah melihat keluarganya diremehkan orang lain. Menurut Ishak, hanya dirinya yang berhak menghina ataupun menghancurkan keluarga Asua. Tidak seorang pun selain dirinya memiliki hak melakukan hal tersebut. Sebelum pergi, Ishak juga mengingatkan satu hal kepada Shuri. Suatu hari nanti,
Dialah orang yang akan membuat keluarga Aswa berada di tengah kobaran api. Mendengar pernyataan itu, Shuri hanya bisa pasrah. Ia menangis sambil tengkurap di atas lantai. Tak lama kemudian, Ishak segera bersiap meninggalkan asrama. Kali ini, ia memerintahkan Shuri untuk menjadi penunjuk jalan. Tujuannya hanya satu, mencari orang-orang yang telah menghina Shuri, lalu memberi mereka pelajaran. Beberapa waktu kemudian, di sebuah ruangan tempat para murid berkumpul, seluruh perhatian langsung tertuju kepada seorang bayi yang baru saja memasuki ruangan. Banyak murid mulai bertanya-tanya siapa yang berani membawa bayi ke akademi. Tidak sedikit pula yang terpukau melihat rambut pirang milik Ishak. Sementara itu, Ishak berjalan santai sambil memainkan mainan kesayangannya. Namun sebenarnya, ia sedang mencari orang-orang yang sebelumnya berani menghina keluarga Aswa. Tak lama kemudian, pandangannya tertuju kepada seorang gadis berambut merah yang sedang duduk tidak jauh darinya. Melihat gadis itu, Ishak langsung teringat pada seorang anak berambut merah yang ditemuinya 10 tahun lalu di ruang harta, sosok yang memiliki sikap sama menyebalkannya. Di sisi lain, Shuri buru-buru berusaha menghentikan Ishak sebelum kembali membuat kekacauan. Pasalnya, gadis yang berada di hadapan mereka bukanlah Nigel, melainkan adik perempuannya yang bernama Naki Sefet. Namun sebelum Shuri sempat menangkapnya, Ishak lebih dulu melompat dan duduk tepat di depan Naki. Tanpa basa-basi, Ishak mulai menanyai Naki mengenai perundungan yang dialami Shuri. Naki segera membantah. Menurutnya, ia tidak pernah membuli Shuri. Semua itu dilakukan oleh kakaknya, Nigel. Sayangnya, Ishak sama sekali tidak peduli dengan penjelasan tersebut. Di matanya, Naki tetap dianggap sebagai bagian dari para pembuli Shuri. Pada saat yang sama, Whisper merasakan sesuatu yang tidak biasa dari gadis itu. Ia berbisik kepada Ishak bahwa Naki memiliki energi yang terasa sangat familiar. Ishak ternyata merasakan hal yang sama. Menurutnya, energi tersebut berasal dari salah satu 5 Great Supreme God. Mendengar nama Ishak disebut-sebut, Naki akhirnya bertanya apakah bayi di hadapannya benar-benar Ishak yang selama ini menjadi bahan rumor. Tak lama kemudian, Naki mulai melontarkan sindiran. Menurutnya, Ishak hanyalah anak yang telah terkena kutukan, sedangkan salah satu kandidat lainnya berasal dari keluarga Pope. Karena itulah Naki yakin Blue House, atau keluarga Aswa, tidak akan mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu dari 5 keluarga besar. Mendengar ucapan itu, Ishak langsung menyimpulkan bahwa Naki juga berasal dari salah satu keluarga besar. Melihat situasi mulai memanas, Shuri yang mulai panik segera membujuk Ishak agar menghentikan pembicaraan dan kembali pulang. Namun Ishak sama sekali tidak menggubrisnya. Baginya, masih ada urusan yang harus diselesaikan di akademi, yaitu penahbisannya sebagai priest. Mendengar hal itu, Naki justru kembali mengejek. Ia mengungkapkan bahwa Nigel sedang menyiapkan surat protes kepada Holy See agar penahbisan Ishak dibatalkan. Menurutnya, bayi yang bahkan belum pernah membuktikan kemampuannya tidak mungkin layak menjadi seorang priest. Ucapan itu membuat Shuri semakin kesal. Naki terus meremehkan Ishak. Menurutnya, bahkan tanpa surat protes sekalipun, Ishak tetap tidak akan pernah diangkat menjadi priest. Di belakang Naki, salah seorang pelayannya kemudian bertanya apakah perlu memanggil para inkuisitor untuk berjaga-jaga. Mendengar kata inkuisitor, Shuri langsung panik. Ia tahu bahwa sekitar 70% anggota inkuisitor berasal dari Red House. Karena itulah Shuri kembali mengajak Ishak pergi dari sana. Namun perhatian seluruh orang di ruangan itu tiba-tiba teralihkan. Seekor demon beast muncul secara tiba-tiba. Seluruh murid langsung panik dan berlarian ketakutan. Berbeda dengan mereka, Ishak justru tampak senang. Dalam benaknya, kemunculan demon beast itu merupakan kesempatan yang sudah lama ditunggunya. Sementara itu, Naki mulai panik. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin demon beast bisa muncul di dalam akademi. Menurut dugaannya, makhluk itu kemungkinan kabur dari laboratorium. Ketika pelayan Naki berusaha melindungi tuannya, ia justru terpental hanya dalam satu serangan. Sesaat sebelum demon beast menyerang Naki, Ishak lebih dahulu menghentikannya. Hanya dengan satu perintah singkat, demon beast itu langsung membeku di tempat. Ternyata, seluruh kejadian tersebut memang merupakan bagian dari rencana Ishak. Demon beast itu sengaja dipanggil untuk memainkan perannya. Saat Naki hendak menyerang balik, Ishak justru memerintahkan demon beast itu pergi. Begitu merasakan aura sang raja, demon beast tersebut langsung gemetar ketakutan sebelum melarikan diri secepat mungkin. Melihat semuanya berjalan sesuai rencana, Whisper memuji tindakan Ishak. Ishak sendiri hanya mengatakan bahwa semuanya terjadi secara kebetulan karena demon beast itu memang berada tidak jauh dari lokasi mereka. Tak lama kemudian, para inkuisitor tiba untuk mengamankan keadaan. Saat mereka sibuk mencari demon beast yang melarikan diri, Naki diam-diam terus memperhatikan Ishak dari kejauhan. Begitu mengetahui bahwa orang-orang yang datang adalah inkuisitor, Shuri kembali panik dan segera mengajak Ishak meninggalkan tempat itu. Namun salah seorang inkuisitor menghentikan mereka.
Tidak seorang pun diizinkan pergi sebelum proses penyelidikan selesai. Dengan gugup, Shuri mencoba menjelaskan bahwa mereka juga merupakan korban serangan Demon Beast. Sebelum situasi menjadi semakin rumit, Naki tiba-tiba turun tangan. Ia memerintahkan salah seorang inkuisitor bernama Tehor agar tidak menahan Shuri maupun Ishak. Di hadapan semua orang, Naki dengan tegas menyatakan bahwa Ishaklah yang telah menyelamatkan dirinya dari serangan Demon Beast. Pernyataan itu membuat Ishak dan Shuri sama-sama kebingungan. Tak lama kemudian, Naki menghampiri Ishak. Dengan wajah sedikit memerah karena malu, ia meminta maaf atas semua perkataan kasarnya sebelumnya. Perubahan sikap Naki yang begitu mendadak membuat Ishak dan Shuri semakin heran. Padahal sejak awal, Ishak hanya ingin menunjukkan kemampuannya kepada seluruh murid yang berada di sana. Namun tanpa diduga, tindakannya justru membuat Naki mulai menaruh perhatian kepadanya. Sejak saat itu, para murid mulai semakin percaya bahwa rumor mengenai kehebatan Ishak memang benar adanya. Bahkan banyak yang mulai yakin bahwa Ishak benar-benar layak diangkat menjadi priest. Di antara para saksi yang melihat seluruh kejadian tersebut terdapat seorang tamu istimewa. Ia adalah Charlotte Alex Prik Hela, Tuan Putri dari Kekaisaran Hela. Sementara itu, di ruang kerja Sang Patriark, sebuah percakapan tengah berlangsung melalui alat komunikasi berbentuk bola sihir. Lawan bicaranya mempertanyakan alasan Sang Patriark yang sebelumnya menentang keikutsertaan Ishak dalam penahbisan sebagai priest. Sang Patriark hanya menjawab bahwa cucunya masih perlu dididik di Mansion Asua hingga benar-benar dewasa. Namun lawan bicaranya kemudian menyampaikan sebuah kabar mengejutkan. Saat itu, seorang bayi berambut pirang sedang berkeliaran di akademi. Mendengar laporan tersebut, ekspresi Sang Patriark langsung berubah. Ia segera menyadari bahwa bayi yang dimaksud tidak lain adalah Ishak yang berhasil kabur dari rumah. Tanpa membuang waktu, Sang Patriark segera memanggil Riley. Ia mengajak putranya berangkat menuju ibu kota secepat mungkin. Riley langsung terkejut. Normalnya, perjalanan menuju ibu kota membutuhkan waktu sekitar 1 minggu, bahkan dengan menggunakan Divine Beast tercepat milik keluarga Asua. Namun Sang Patriark menyatakan bahwa mereka masih memiliki waktu 23 jam 48 menit. Kali ini mereka tidak akan menggunakan Divine Beast. Mereka akan berlari sendiri menuju ibu kota. Keesokan harinya, tepat pada hari upacara penahbisan, Shuri berdiri di depan kamar Ishak sambil mengetuk pintunya. Di dalam hati, ia merasa sangat frustrasi. Sulit baginya membayangkan seorang bayi dengan kepala yang lebih besar daripada tubuhnya mengenakan seragam priest. Shuri bahkan sudah membayangkan seluruh orang akan menertawakan mereka. Karena itulah ia kembali membujuk Ishak agar mengurungkan niatnya dan pulang saja. Tak lama kemudian, pintu kamar perlahan terbuka. Ishak keluar sambil mengatakan bahwa dirinya sudah siap mengikuti upacara. Namun sesaat setelah melihat penampilan Ishak, Shuri langsung terdiam. Ekspresinya berubah menjadi sangat terkejut. Di malam terakhir upacara pentasbihan, seluruh kandidat priest berkumpul di aula perjamuan. Tak lama kemudian, kelima kepala keluarga besar memasuki aula. Seluruh murid dan tamu yang hadir langsung berdiri untuk memberikan penghormatan kepada mereka. Di antara rombongan tersebut, Goel juga terlihat hadir. Di dalam hatinya, ia semakin yakin bahwa dirinya lah yang akan menjadi Patriark Asua berikutnya. Beberapa saat kemudian, Riley menghampiri Goel. Ia bertanya apakah dirinya datang terlambat. Goel tampak sedikit terkejut melihat kondisi adiknya yang terlihat sangat kelelahan. Ia kemudian bertanya apakah Riley benar-benar berlari dari Mansion Asua menuju ibu kota hingga penampilannya menjadi seperti itu. Namun perhatian mereka segera teralihkan. Seorang pendeta mengumumkan bahwa Sang Pope Giulio Beri telah tiba. Seluruh tamu kembali berdiri dan memberikan penghormatan. Bahkan kelima kepala keluarga besar ikut menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Pope. Setelah seluruh tamu kembali duduk, upacara pentasbihan pun resmi dimulai. Nama para kandidat mulai dipanggil satu persatu. Di luar dugaan, nama pertama yang dipanggil justru adalah Ishak. Karena Ishak tak kunjung muncul, Riley mulai menggerutu dalam hati. Baginya, memanggil peserta yang bahkan tidak hadir hanyalah membuang-buang waktu. Pendeta itu pun bersiap memanggil peserta berikutnya. Namun sesaat kemudian terdengar suara seorang anak yang menyatakan bahwa dirinya telah hadir. Suara itu tidak lain adalah suara Ishak. Mendengar suara tersebut, Sang Patriark yang sedang meneguk wine langsung memuntahkannya karena terkejut. Riley dan Goel pun dibuat sama terkejutnya. Bukan hanya karena Ishak benar-benar datang, melainkan karena ia tidak lagi muncul dalam wujud bayi. Kini Ishak telah memiliki penampilan layaknya anak berusia 10 tahun. Riley bahkan sampai berdiri dari tempat duduknya. Ia sama sekali tidak mengerti bagaimana perubahan itu bisa terjadi. Di sisi lain, Riley justru tampak sangat terharu. Akhirnya ia bisa melihat keponakan kesayangannya tumbuh dengan penampilan yang normal. Terlebih lagi, Ishak telah mengenakan seragam priest yang memang disiapkan khusus untuknya. Para tamu lain pun ikut dibuat terkejut.
Selama ini mereka hanya mendengar rumor bahwa Ishak masih berbentuk bayi akibat kutukan demon Skeleton King. Kini mereka mulai mengira bahwa kutukan tersebut telah berhasil dipatahkan. Nigel pun hanya bisa kebingungan. Ia tidak mengerti bagaimana seorang bayi bisa tumbuh besar hanya dalam waktu semalam. Berbeda dengan kakaknya, Naki justru tampak tersenyum hangat melihat penampilan Ishak. Sementara itu, Eli mulai merasa ada yang tidak beres. Melihat perubahan Ishak yang begitu drastis, ia justru curiga bahwa demon Skeleton King telah memengaruhi pikirannya. Di sisi lain, Kina semakin iri. Ia mendengar semakin banyak orang memuji Ishak karena dianggap berhasil mematahkan kutukan demon Skeleton King. Tak lama kemudian, Sang Pop menyapa Ishak secara langsung. Begitu melihat wajah Sang Pop, Ishak langsung menyadari besarnya energi yang dimiliki pria tua itu. Menurut perkiraannya, usia Sang Pop telah melewati 60 tahun. Wajahnya pun sangat mirip dengan para Pop yang pernah ia hadapi saat masih menjadi demon Skeleton King. Seketika itu pula, hasrat membunuh kembali muncul di dalam diri Ishak. Melihat ekspresi cucunya, Eli dan Riley langsung teringat hasil tes personality yang pernah dijalani Ishak. Pada salah satu pertanyaan, Ishak diminta menuliskan apa yang akan ia katakan kepada Sang Pop setelah menjadi priest. Jawaban yang ditulis Ishak saat itu berbunyi, "Bersihkan lehermu dan berlututlah, supaya aku tidak kesulitan saat memenggal kepalamu." Mengingat jawaban tersebut, Eli segera mengambil tindakan. Ia sengaja membuat keributan kecil untuk mengalihkan perhatian Ishak agar tidak melakukan sesuatu yang nekat. Riley pun ikut bekerja sama. Ia berpura-pura melihat seekor kecoa di dalam aula. Melihat tingkah kakek dan pamannya, Ishak hanya merasa kesal. Namun berkat pengalihan perhatian itu, niatnya untuk membunuh Sang Pop akhirnya ia urungkan. Sementara itu, Sang Pop hanya terus memperhatikan Ishak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tak lama kemudian, Shuri juga dipanggil ke depan. Keduanya kemudian diminta menjalani prosesi pemanggilan dewa. Seorang pendeta membawa sebuah cawan emas besar yang dikenal sebagai Holy Vessel. Melalui benda itulah para kandidat akan memanggil dewa yang menjadi pelindung mereka. Melihat prosesi itu dimulai, Eli dan Riley hanya bisa berharap dalam hati. Mereka benar-benar menginginkan Ishak memanggil Blue Supreme God, dewa pelindung keluarga Asua. Riley bahkan merasa yakin bahwa seburuk apapun sifat Ishak, mustahil ia sampai memanggil Evil God. Namun Eli memiliki pendapat berbeda. Menurutnya, apabila Ishak benar-benar memanggil Evil God, ia sendiri yang akan menghentikannya. Ucapan itu langsung membuat Riley terkejut. Sesaat ia mengira ayahnya benar-benar berniat menghancurkan Ishak. Prosesi pun dimulai dari Shuri. Ia meneteskan darahnya ke dalam Holy Vessel. Beberapa saat kemudian, cahaya biru memenuhi ruangan. Itu menjadi tanda bahwa Shuri berhasil memanggil Blue Supreme God. Goel langsung menunjukkan wajah penuh kebanggaan. Sementara itu, Ishak hanya mengamati dengan tenang. Di dalam hatinya, ia akhirnya mengetahui dewa yang selama ini dilayani oleh keluarga Asua. Tak lama kemudian, giliran Ishak tiba. Namun sebelum Ishak memulai ritualnya, Sang Pop tiba-tiba merasakan sesuatu. Ia merasakan energi yang sangat familiar. Sesaat kemudian, aura hitam pekat mulai memenuhi seluruh aula. Ishak, Eli, dan Riley langsung dibuat terkejut. Pasalnya, sosok yang perlahan muncul dari dalam Holy Vessel memiliki wujud yang sangat mirip dengan demon Skeleton King. Melihat kemunculan sosok demon Skeleton King, Eli langsung melesat untuk menyerangnya. Namun serangan itu berhasil dihindari. Demon Skeleton King palsu melompat ke udara sambil menyeret Ishak yang tubuhnya terlilit rantai. Sesaat kemudian, ia mengumumkan bahwa dirinya telah lama menunggu momen tersebut. Ia bertekad membunuh Ishak terlebih dahulu sebelum memusnahkan seluruh kekaisaran. Mendengar ancaman itu, Ishak justru dibuat kebingungan. Di dalam pikirannya, ia merasa sosok di hadapannya benar-benar menyerupai dirinya ketika masih menjadi demon Skeleton King. Baginya, kemunculan sosok itu merupakan penghinaan besar. Di sisi lain, Whisper mulai mempertanyakan identitas demon Skeleton King tersebut. Menurutnya, sosok itu jelas bukan master yang selama ini ia kenal. Bagaimanapun juga, demon Skeleton King yang asli tidak mungkin memiliki sifat menyedihkan seperti itu. Sementara itu, Sang Pop bersama Red Cardinal telah bersiap melancarkan serangan. Namun sebelum serangan dilepaskan, Eli lebih dahulu menghentikan mereka. Di sisi lain, Riley segera memerintahkan seluruh tamu untuk menjauh demi menghindari bahaya. Eli kemudian mempersiapkan serangan berikutnya. Seekor ular putih raksasa segera terbentuk dari holy power miliknya dan langsung menerjang demon Skeleton King palsu. Meski tubuhnya ditelan oleh serangan tersebut, demon Skeleton King palsu sama sekali tidak terluka. Ia kemudian mengejek Eli. Menurutnya, kekuatan Patriark Asua pasti telah melemah akibat kutukan yang ia berikan kepada keluarga Asua puluhan tahun silam. Namun Eli langsung membantah anggapan itu. Ia menjelaskan bahwa sejak awal dirinya hanya menahan kekuatan agar aula perjamuan tidak hancur. Setelah itu, holy power yang jauh lebih besar kembali dikumpulkan.
Menyadari bahaya tersebut, Demon Skeleton King palsu segera menggunakan Ishak sebagai sandera. Ia menempatkan tubuh Ishak tepat di depannya sambil mengancam bahwa putra saintis itu akan mati apabila Eli tetap menyerang. Namun ancaman tersebut sama sekali tidak menggoyahkan Eli. Ia tetap melepaskan serangannya. Menurutnya, serangan seperti itu tidak akan mampu melukai seorang saint. Sesaat kemudian, ledakan dahsyat mengguncang aula. Sebagian bangunan langsung runtuh akibat benturan kekuatan tersebut. Setelah berhasil selamat dari ledakan itu, Ishak justru dipenuhi kemarahan. Ia tidak terima ada sosok yang berani memakai wujud Demon Skeleton King miliknya. Terlebih lagi, orang-orang mulai kembali membicarakan Demon Skeleton King yang dikabarkan muncul 70 tahun lalu dan mengutuk keluarga Asua. Rila yang merasa khawatir segera menghampiri Ishak untuk memastikan keadaannya. Di sisi lain, sebagian besar orang mulai percaya bahwa Demon Skeleton King benar-benar telah kembali. Namun Ishak mengetahui kenyataan yang berbeda. Menurut pengamatannya, sosok tadi hanyalah sebuah ilusi. Baik Ishak maupun Whisper juga menyadari hal yang sama. Aura yang digunakan Demon Skeleton King palsu terasa sangat mirip dengan mana milik Ishak sendiri. Dari situlah Ishak mulai menduga bahwa sosok tersebut kemungkinan telah menyerap mana core miliknya yang dahulu tercecer di suatu tempat. Meski begitu, Ishak tidak terlalu mengkhawatirkannya. Baginya, ia hanya perlu menangkap Demon Skeleton King palsu itu untuk merebut kembali seluruh mana yang menjadi miliknya. Sementara itu, Eli kembali mengingat kejadian beberapa saat sebelumnya. Ketika Demon Skeleton King palsu menjadikan Ishak sebagai sandera, Sang Pop ternyata ikut bersiap melancarkan serangan. Hal itu membuat Eli merasa heran. Ia tidak mengerti mengapa Sang Pop tetap mengarahkan serangannya meskipun Ishak berada di garis tembak. Di sisi lain, Sang Pop sendiri masih belum bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia baru saja menyaksikan kemunculan sosok yang selama ribuan tahun didambakan oleh Golden House. Menurutnya, bahkan 5 Supreme God pun tidak dapat dibandingkan dengan keberadaan Primordial God. Yang membuatnya semakin kesal, Primordial God tersebut justru memilih Ishak dari keluarga Asua. Primordial God yang dimaksud tidak lain adalah Demon Skeleton King. Setelah keadaan mulai mereda, Eli menghampiri Ishak yang masih terduduk di lantai. Ia kemudian mengajak cucunya kembali pulang. Saat itu, Eli memperlihatkan senyum yang begitu lebar. Namun di mata Ishak, senyuman itu justru terlihat jauh lebih mengerikan. Bagi Eli, senyuman tersebut muncul karena rasa bangga. Ia akhirnya melihat cucunya tumbuh dengan normal dan berhasil bertahan dari kutukan Demon Skeleton King. Namun keadaan belum benar-benar berakhir. Kina segera mengingatkan bahwa Ishak belum bisa meninggalkan tempat itu. Situasi masih sangat berbahaya karena para demon mulai bermunculan di sekitar aula. Mendengar kabar tersebut, Ishak justru memperlihatkan senyum penuh antusias. Baginya, kemunculan para demon hanya membuat keadaan menjadi jauh lebih menarik. Ishak dan Kina kemudian berjalan berdampingan sambil saling melirik. Di balik tatapan tenang itu, keduanya sama-sama menyimpan pemikiran masing-masing. Kina mempertanyakan bagaimana seorang anak yang baru saja tumbuh besar berani menganggap dirinya sebagai seorang saint. Sementara itu, Ishak sama sekali tidak memedulikan rencana apapun yang sedang dipikirkan Kina. Baginya, Kina hanyalah seseorang yang masih bisa dimanfaatkan. Tak lama kemudian, Ishak mulai mengaktifkan Holy Art Purification. Dalam sekejap, para demon bis kehilangan kekuatan dan tidak lagi mampu bergerak. Para pendeta yang menyaksikan kejadian itu langsung dibuat kagum. Mereka tidak menyangka Holy Art milik Ishak memiliki daya pemurnian sekuat itu. Salah seorang pendeta mulai mempertanyakan alasan Ishak selalu menggunakan purification saat menghadapi demon beast, alih-alih memakai Holy Art yang bersifat ofensif. Pendeta lain kemudian menduga bahwa Ishak sengaja memilih purification karena teknik tersebut mampu memurnikan mana sekaligus mencegah para demon dipanggil kembali. Di sisi lain, Ishak mengetahui alasan sebenarnya. Kemampuan itu merupakan hasil ajaran Salak, yang ternyata adalah Holy Spirit of Purification. Meski selama ini Salak lebih sering menggunakan api, kemampuan terbaiknya justru terletak pada teknik pemurnian. Menurut Ishak, Holy Art Purification yang telah mencapai rank 6 bahkan memiliki efektivitas yang lebih tinggi daripada banyak Holy Art ofensif. Tak lama kemudian, para demon beast kembali menyerang. Melihat keadaan itu, Kina segera meminta Ishak mundur dan menyerahkan pertarungan kepadanya. Menurutnya, Holy Art Purification milik Ishak tidak akan mampu mengalahkan para demon beast tersebut. Mendengar ucapan itu, Ishak hanya tersenyum tipis. Ia bahkan mengangkat kedua jari tengahnya sebagai bentuk ejekan. Sementara itu, Kina dengan penuh percaya diri mulai menyiapkan Holy Art Offensive. Ia yakin hanya Holy Art miliknya yang mampu memusnahkan para demon beast. Melihat sikap Kina, Ishak justru merasa geli. Ketika Kina mulai menjelaskan kelemahan demon beast, Ishak tak lagi mampu menahan tawanya. Baginya, penjelasan tersebut sama sekali meleset. Ishak kemudian menjelaskan bahwa Kina sama sekali tidak memahami situasi yang sebenarnya. Sambil terus berjalan, Ishak mengungkapkan bahwa para demon beast hanyalah umpan.
Ucapan itu langsung membuat Kina kebingungan. Beberapa saat kemudian, Ishak menggunakan Holy Art miliknya untuk melacak sumber gangguan yang sebenarnya. Tak lama kemudian, ia menemukan pasukan inti para demon. Kina kembali dibuat heran. Baginya, target yang ditemukan Ishak hanyalah seekor serangga demon berukuran kecil. Namun tanpa ragu, Ishak langsung menusuk serangga tersebut sebelum membakarnya menggunakan Holy Flame. Menurut penjelasan Ishak, serangga demon itu mampu menyusup ke dalam tubuh manusia dan meracuni korbannya secara perlahan. Karena ukurannya yang sangat kecil, keberadaannya hampir mustahil disadari. Justru itulah yang membuatnya menjadi sangat mematikan. Mendengar penjelasan tersebut, Kina langsung terkejut. Ishak kemudian kembali mengingat ancaman demon Skeleton King palsu yang sebelumnya mengatakan akan memusnahkan seluruh kekaisaran. Sementara para murid priest yang berada di tempat itu merupakan masa depan kekaisaran. Ucapan tersebut langsung membuat para pendeta dan murid mulai panik. Namun di saat yang sama, sebuah serangan berskala besar tiba-tiba menghancurkan seluruh demon insect yang berada di sekitar mereka. Melihat hal itu, Ishak hanya bisa merasa kesal. Di sisi lain, Whisper menganggap kejadian tersebut sebagai kesempatan emas. Menurutnya, apabila Ishak berhasil memurnikan seluruh murid yang telah diracuni, namanya pasti akan dikenal sebagai seorang saint. Sayangnya, kesempatan itu kembali menghilang. Sebelum Ishak sempat bertindak, Sang Pope lebih dahulu mengangkat tongkat sucinya. Ia kemudian menggunakan rank 9 Holy Art dan Mana Absorption untuk memusnahkan seluruh demon yang tersisa sekaligus memurnikan semua korban yang telah terinfeksi demon insect. Melihat hal tersebut, Ishak kembali merasa kesal. Baginya, Sang Pope selalu muncul untuk mengganggu setiap rencananya. Di tengah rasa kesalnya, tanpa disadari masih ada seekor demon beast yang diam-diam mendekatinya dari belakang. Namun sebelum sempat menyerang, Ishak menoleh dan menatap demon beast itu dengan aura intimidasi miliknya. Hanya dengan satu tatapan, demon beast tersebut langsung gemetar ketakutan sebelum melarikan diri. Tanpa disadari, seluruh kejadian itu diperhatikan oleh Kina. Ia melihat sendiri bagaimana Ishak mengusir demon beast hanya dengan tatapan. Pemandangan itu membuat Kina merinding dan dipenuhi keringat dingin. Menurut pengetahuannya, kemampuan seperti itu hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang kekuatannya telah mencapai tingkat Sang Pope. Setelah insiden tersebut berakhir, kelima kepala keluarga besar Fate mengadakan pertemuan bersama Sang Pope. Mereka membahas penyebab invasi demon beast yang baru saja terjadi. Hasil pembahasan mereka menyimpulkan bahwa penghalang kekaisaran yang selama ini dijaga oleh Holy Dragon mulai melemah. Karena Holy Dragon berada di bawah kekuasaan keluarga kekaisaran, tanggung jawab atas insiden tersebut akhirnya diarahkan kepada pihak kekaisaran, bukan kepada keluarga Pope. Setelah pertemuan selesai, Goel menghampiri Ishak dan mengucapkan selamat atas keberhasilannya diangkat menjadi seorang priest. Riley kemudian menyampaikan bahwa Ishak kini telah mampu berbicara dengan lancar. Menurutnya, hal itu akhirnya memungkinkan mereka menunjukkan surat kutukan demon Skeleton King kepada Ishak. Tak lama kemudian, Eli datang menghampiri Riley dan Goel. Ia mengajak keduanya membahas sesuatu yang sangat penting. Sebelum memulai pembicaraan, Eli meminta Ishak keluar dari ruangan. Setelah itu, ia mengaktifkan Magic Absolute Soundproofing agar tidak seorang pun dapat mendengar percakapan mereka. Topik yang ingin dibahas Eli hanya satu. Pada saat upacara pentasbihan sebelumnya, Ishak ternyata benar-benar telah dipilih oleh Evil God.